Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, selamat jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawa satu tema, melayani dengan hati hamba. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan Tuhan percayakan kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Lukas 1 ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, semua kita pasti tahu cerita tentang hal ini ya saudara, tentang bagaimana malaikat Tuhan datang menghampiri Maria dan berkata bahwa ia akan mengandung seorang anak sebagai juru selamat. Nah saudara, apa yang dikatakan Maria di ayat 38 biarlah menjadi pelajaran buat kita bagaimana Maria memiliki hati seorang hamba. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu ya saudara. Jadi saudara, mari kita belajar serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apapun yang Tuhan mau ambil daripada kita, biarlah kita katakan demikian ya, bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, jadi saudara, kita mau belajar beberapa hal penting dari bacaan kita, khususnya dari bicara tentang Lukas 1 dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Nanti saudara baca sendiri ya. Yaitu bicara tentang pelayanan adalah kasih karunia. Jadi pelayanan akan menjadi hal yang dipenuhi dengan ketulusan pengabdian jika didasari pada kasih karunia Tuhan. Dari sinilah hati hamba akan dibangun dan dilakukan dengan sukacita. Saya melayani Tuhan ketika Tuhan panggil saya dan berkata, Lydia mari bekerja di ladangku, pergi beritakan Injil. Buat saya itu adalah anugerah dan kemurahan. Saya meminta kepada Tuhan agar Tuhan layakkan saya tetap melayani dia. Saya tiarap minta Tuhan layakkan aku melayanimu Tuhan. Setiap malam saya berdoa layakkan anak-anakku melayanimu Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu adalah kasih karunia. Jangan jadikan pelayanan kau lakukan hari ini sebagai beban saudara. Banyak orang menjadikan itu sebagai beban dalam pelayanan. Sehingga seringkali kita mendengar orang berkata, kenapa saya lagi? Kok saya lagi yang dijadwal, kok yang lain tidak? Nah saudara, ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa melayani itu adalah kasih karunia. Kalau kau dipercaya hari ini, bersyukurlah saudara. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan dan saya punya anak buah saudara. Ketika saya meminta anak buah saya untuk melakukan ini dan itu, dan dia berkata, sudah bu, apalagi yang saya harus kerjakan, apalagi yang saya bisa bantu. Wah, saya nggak tahan sekali melihat anak buah saya melakukan hal demikian. Sehingga saya bilang sama bos saya, yang seperti ini jarang didapat, tambahin bos gajinya. Wah, ditambahin gajinya ya saudara ya. Jadi begitulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Kita melayani dengan hati hamba, kita melayani anggap itu adalah kasih karunia. Ketika seorang saya minta untuk melakukan sesuatu dan dia tidak mengerjakan dengan tepat, yang menunda-nunda, ditanya udah selesai belum? Belum. Udah selesai belum? Saudara, wah saya bukannya mau menambahkan gajinya, tapi saya bilang begini, aduh yang seperti ini udah cepat aja berhenti dari pekerjaan ini, begitu ya saudara ya. Kenapa? Karena tidak melakukan pekerjaannya dengan tepat saudara. Jadi kalau saudara hari ini dipercaya satu pekerjaan, dipercaya dua pekerjaan, dipercaya tiga pekerjaan, berarti saudara adalah orang yang dapat dipercaya. Tinggal tunggu aja berkat pasti Tuhan akan berikan kepada saudara.
Ketika dulu saya pegang sebagai chief accounting, tetapi akhirnya bagian keuangan berhenti kerja, saya diminta juga pegang keuangan, saya diminta juga untuk pegang personalia, saya dikursusin pajak untuk pegang juga pajak, dan saya juga diminta untuk ngurus hutang piutang, dan saya semua kerjakan itu dengan kasih karunia. Saya katakan saya jadi makin pinter. Ketika saya melakukannya dengan penuh sukacita, lalu berikutnya bos yang gak tahan naikin gaji saya, saudara. Dalam setahun 2 kali gaji saya kenaikan gaji saya selama 3 tahun berturut-turut. Jadi demikian juga saudara dengan Tuhan. Hendaklah engkau berkata ada kasih karunia kau bisa melayani Tuhan hari ini. Sadarkah siapa Tuhan? Tuhan itu lebih daripada konglomerat. Dia penguasa di atas segala penguasa di muka bumi ini. Dia berkuasa untuk membuat yang miskin menjadi kaya. Dan dia juga yang bisa melakukan yang kaya menjadi miskin, saudara. Dia adalah Tuhan pengendali alam semesta ini. Bayangkan saudara, betapa berbahagianya kalau kita dipercaya olehnya untuk bisa bekerja kepadanya, melayani dia. Itu adalah anugerah terbesar. Dan hendaklah saudara sadari akan hal demikian. Jadi melayani adalah kasih karunia. Pelayani yang didasari atas kemampuan atau skill, artinya mengejar posisi atau jabatan atau menjadi sarana agar diakui orang, akan membawa pelakunya kepada kesombongan, ya. Tetapi kasih karunia menyadarkan bahwa kelayakan melayani adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, bukan dikejar oleh manusia. Bukan karena saya mau saya bisa melayani, enggak. Maka dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun yang dapat mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia Tuhanlah kita hari ini bisa mendekat kepada Yesus. Karena kasih karunialah engkau hari ini bisa melayani dia. Karena kau dipercaya oleh Tuhan. Dengan saya mau katakan kau hari ini kau bilang aku gak mau melayani lagi. Bukan engkau yang gak mau melayani. Tapi Tuhan tidak mempercayakan pelayanan itu lagi kepada saudara. Karena namanya melayani Tuhan. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memilih kita untuk kita bisa melayani dia. Bukan karena saya memilih, saya melayani, saya bisa melayani, tidak. Ada orang yang mau tapi tidak pernah bisa, saudara. Jadi berbahagialah kau hari ini kau masih menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melayani dia. Memohonlah agar kau tetap dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua saudara, kita perlu perhatikan pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Kita baca Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya saudara, sumber daya manusia memang penting ya saudara ya dalam sebuah pelayanan. Apalagi kalau didukung dengan sumber dana dan fasilitas lainnya. Itu semua mungkin bisa membuat sebuah pelayanan berjalan. Namun saudara perlu perhatikan bahwa melayani Tuhan sejati adalah mereka yang mengandalkan Roh Kudus sebagai sumber kuasa Allah dalam pelayanan saudara. Kalau saudara hanya punya talenta untuk melayani Tuhan, apa bedanya engkau melayani, contoh pemain keyboard, engkau melayani di bar, di nightclub, main keyboard saudara ya, di kafe-kafe, ya gak ada bedanya saudara. Tapi ketika engkau melayani bukan hanya karena skillmu, bukan karena pengalamanmu, tapi disertai kuasa Roh Kudus, kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kau hanya main keyboardmu, tapi orang dilawat Tuhan. Saudara ingat bagaimana ketika Daud memainkan kecapinya, maka roh jahat yang dari Tuhan yang ada pada Saul itu pergi daripada Saul, saudara. Jadi melayani dengan kuasa Roh Kudus itu sangat berbeda dengan orang melayani dengan skill dan kemampuan dan pengalamannya. Kok akan rasakan perbedaan di mana engkau dipakai Tuhan untuk melawat jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa melalui pelayananmu. Ya, seorang hamba Tuhan dengan karunia pengetahuan, dia akan berkata di sini ada orang yang mengalami sakit lumpuh, Tuhan mau sembuhkan. Nah, lalu ada orang yang lumpuh yang memang dijamah dan disembuhkan Tuhan. Nah, itu adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kalau dengan kuasa kita, saya berdoa orang yang lumpuh bangkit jalan dalam nama Yesus. Tapi kita tidak pakai kuasa Tuhan, tetap aja nggak bisa, saudara. Karena penyembuh itu bukan kita, tapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan, dan Tuhan mempercayakan itu kepada kita dalam bentuk karunia Roh Kudus yang menyertai kita dalam pelayanan. Nah, saudara, pelayanan adalah peristiwa spiritual. Jadi pelayanan adalah peristiwa spiritual, karenanya kita harus disertai juga dengan pemakaian karunia supranatural, yaitu kuasa Allah ya saudara ya. Jadi
Kenapa ada orang yang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berdoa untuk orang yang mati bisa bangkit. Itu supranatural, bukan karena dia hebat dia bisa bangkitkan orang mati, tidak. Tapi Tuhan mau membangunkan orang yang mati itu pakai saudara sehingga yang mati itu bangkit. Orang yang buta, Tuhan mau sembuhkan orang yang buta melalui tangan saudara dalam nama Yesus. Yang buta sembuh, yang buta bisa melihat, saudara. Nah, ini perlu kuasa Roh Kudus yang menyertai dalam pelayanan saudara. Terkadang bahkan yang dihadapi dalam pelayanan adalah hal yang menuntut mukjizat dinyatakan. Percayalah saudara, Tuhan punya janji bahwa kalau kita ada orang yang mau diutus, maka Tuhan pasti akan menyertai kita dengan tanda heran, kuasa dan mukjizat. Yang penting engkau mau dan kau akan lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu dalam pelayanan. Jadi melayani Tuhan adalah kasih karunia ya saudara. Yang ketiga adalah pelayanan menuntut sikap kehambaan. Tadi seperti kita baca di ayat 38 sikap Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi kita diperintahkan untuk pergi. Terang itu tidak seharusnya terus berkumpul dengan terang. Dan garam tidak seharusnya terus berada dengan garam. Kita harus melangkah keluar dan menjangkau dunia yang ada di dalam kegelapan. Ini tugas kita ya saudara. Jadi respon yang luar biasa dari Maria terhadap ketentuan Tuhan adalah dengan kalimat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini orang yang taat saudara. Mari melayani Tuhan dengan ketaatan. Apa yang Tuhan mau untuk kau lakukan, lakukan aja. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kau kerjakan, kerjakan aja. Ya. Bahkan kadang-kadang Tuhan meminta kita melakukan apa yang kita nggak mengerti. Ya sudah lakukan aja. Berikutnya baru kita ngerti. Seperti kalau Pak Niko membangun SICC disuruh sama Tuhan. Bukan karena punya uang yang banyak. Tapi dia taat aja. Berdoa di lokasi yang ada. Dan berikutnya Tuhan turut bekerja sampai terbangun saat ini ya saudara. Nah, kita pelajari di sini setelah kita ditebus dari dosa, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, kita semua ini adalah hamba-hamba kebenaran. Tugas hamba tidak ada lain kecuali melayani. Ini tugas hamba saudara. Kita sudah terpilih menjadi hambanya Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Ingat selalu bahwa Yesus meneladankan dirinya sebagai hamba yang melayani. Coba kita baca Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, itu teladan yang Tuhan berikan. Bahwa dikatakan, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah memberi teladan buat saudara dan saya. Dan baiklah kita mengikutinya ya saudara ya. Bagaimana dikatakan, lebih baik kita melayani daripada dilayani. Karena kita ini adalah seorang hamba yang sudah dipilih sama Tuhan untuk diperlengkapi, dipakai dan diutus bagi pekerjaan yang mulia. Percayalah saudara, ketika Tuhan memanggilmu, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Waktu saya dipanggil Tuhan bukan karena saya pintar doa, saya bisa khotbah, enggak. Waktu Tuhan panggil saya masih belum bisa apa-apa. Tapi saya berkata, ya Tuhan, ini aku. Saya mau dipanggil, diperlengkapi Tuhan, diutus Tuhan. Saya siap. Tuhan tidak membiarkan saya melayani dia dengan kekuatan saya sehingga saya mempermalukan Tuhan. Kalau saya nelpon aja saudara bisa kring ya, saya diangkat teleponnya, halo. Saya lupa tadi saya telepon siapa. Saudara bisa bayangkan. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan saya lupa saya mau ngomong apa, ayatnya di mana. Wah saudara ya, tanpa kuasa Roh Kudus tidak akan pernah bisa saudara untuk melakukannya. Jadi oleh karena itu puji Tuhan, kau yang dipanggil Tuhan percayalah bahwa Tuhan pasti memanggil dan Tuhan pasti memperlengkapi saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara berjalan dengan kekuatan saudara, tidak bisa. Tapi Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau pergi untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan. Bagi mereka yang mau diperlengkapi Tuhan. Maka Tuhan akan memperlengkapi dengan kekuatan, kuasa, pewahyuan, hikmat, tuntunan, karunia Roh Kudus akan menyertai saudara. Kita tidak berjalan sendiri saudara.
Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dan saudara akan melihat betapa hebatnya Tuhan yang ada bersama dengan saudara ini. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar saudara. Bukan perkara yang biasa. Saudara percaya? Bukan hanya nyanyi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Jangan cuma nyanyi, percaya. Ketika kau bersama Yesus, kau akan lakukan banyak hal yang besar. Kau akan menjadi berkat, dikatakan bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Bahkan Tuhan berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Wow saudara, betapa besar yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan saudara dan saya. Rencananya untuk menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Jadi yang diperlukan saat ini adalah beri hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memprosesmu, membentukmu sesuai dengan apa yang Dia mau. Yang pasti Tuhan janji hari depan saudara dan saya pasti penuh harapan. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan walaupun hari ini sepertinya engkau ada dalam tanda petik celaka. Ingat, itu adalah jalan yang membawa engkau kepada tujuan akhir hidupmu, hari depannya penuh harapan. Seperti Tuhan katakan, walaupun kau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Walaupun kau harus melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Amin, itu adalah janji Tuhan. Pegang saudara, percayalah. Dia Tuhan akan memelihara hidupmu. Hidupmu bukan karena apa yang kau lihat, tapi ketika kau percaya kau akan melihat yang tidak ada menjadi nyata. Itu adalah iman. Jadi yang diperlukan hari ini adalah biarlah mata saudara tetap tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap kehinaan apapun yang kau hadapi, yang kau alami. Dan terus tekun pikul salibmu, selesaikan sampai garis finish. Jangan coba potong salibmu, tapi biarlah engkau terus berjalan bersama Yesus. Segala sesuatu ada musimnya. Mungkin hari ini ada musim engkau dalam keadaan harus berduka, tapi sebentar lagi kau akan melihat sukacita. Jadi kalau kau dalam keadaan sulit, semangatlah, sebentar lagi engkau akan mengalami sukacita. Kalau hari ini kau sangat sukacita karena berkat Tuhan, hei jangan terlalu berlebihan karena sebentar lagi kau akan mengalami kesulitan ya. Yang pasti setiap musim tetaplah kau bersama Yesus. Maka saya percaya di musim apapun kau akan selalu kenali Tuhan. Di musim apapun kau akan selalu melihat kedahsyatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Betapa bangganya kita punya Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, jangan cuma nyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Benar gak saudara bangga ya? Saudara, seorang yang bangga dia akan memberitakan kepada semua orang tentang Tuhan yang dibanggakannya. Mari hendaklah kita demikian. Beritakan tentang Yesus yang menyelamatkanmu. Beritakan tentang Yesus yang menolongmu saudara. Jadi kalau kau ada dalam pertemuan full atau komsel, kalau ada lagu bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ayo siapa yang bersaksi? Jangan diam. Tapi saudara harus berebutan, saya. Gitu ya semua. Harus menyaksikan betapa hebatnya dan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Jadi saudara, melayani dengan sikap hamba adalah suatu keharusan yang ada pada kita. Kita belajar dari sikap Maria yang berkata, aku ini hamba. Menurut apa yang menjadi perkataanmu, jadilah menurut apa yang kau katakan. Jadi demikianlah kita saudara, kita ini hambanya Tuhan, dipanggil, dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Tuhan punya janji, kalau kau bisa dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar lagi. Kalau kau dapat bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Saya percaya kalau saudara adalah orang yang tekun, saudara akan dipercayakan Tuhan banyak hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar dan lebih besar. Dan kau semakin melihat kebesaran Tuhan. Kau akan melihat semakin hebatnya Tuhan, kau akan kenali Dia saudara. Ketika engkau belajar maksimal, engkau hadapi saja setiap prosesmu. Dikala engkau begitu banyak pekerjaan yang kau harus selesaikan, engkau hanya perlu berdoa, Tuhan beri kekuatan untuk aku menyelesaikannya. Tuhan pasti beri kekuatan. Amin. Jadi saudara, miliki sikap hati seorang hamba yang kita pelajari dari Maria ya, yang melayani dengan hati yang demikian.
Jadi dia selalu mau terus belajar dan diajar. Dia terus mau diproses. Dia terus mau melakukan apapun yang Tuhan mau. Yang dikatakan ketika ia hamil, ya tidak. Ketika pada saat ia mau melahirkan, ia tidak mempunyai tempat. Ya terima aja saudara, dia melahirkan di kandang domba ya saudara. Dia tetap menerima situasi itu di titik apapun. Ketika Yusuf mendapat mimpi, dia harus pergi. Ya, dia pergi saudara. Jadi ketaatan mutlak yang ada di hati Maria. Bahkan sampai ketika Yesus semakin besar dan dikatakan dia kehilangan Yesus, dicari 3 hari. Ternyata ada di bait Allah. Dan dia bilang, kenapa kau lakukan itu kepada kami? Tapi Yesus berkata, aku harus ada di rumah Bapakku. Dan Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Artinya apa saudara? Dia jalani setiap prosesnya. Dia lakukan apapun yang ada di hadapannya. Dia semuanya arah dan fokusnya hanya kepada Yesus, kepada Tuhan ya saudara. Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayakannya dan memberikan kasih karunia kepadanya. Dan dia melakukan tugas itu semua dengan tidak menuntut apapun. Selain memberikan hatinya, yaitu sikap sebagaimana seorang hamba. Nah saudara, inilah yang kita pelajari hari ini saudara. Bagaimana ketika kau melayani dengan sikap hati seorang hamba, engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang hebat. Tapi kalau engkau masih memakai kekuatan dan kehebatanmu, engkau akan lihat Tuhan akan turun tangan. Dia biarkan engkau berjalan dengan kekuatanmu saudara. Dan kau tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi ketika engkau angkat tanganmu dan berkata, ini aku Tuhan. Berikutnya Tuhan yang bekerja dan dia akan bekerja dengan maksimal dalam hidupmu. Kau akan melihat bagaimana ia menyertai, menolong, menuntun, mengajar, membimbingmu. Dan kau akan kagum dan terheran-heran. Karena apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupmu adalah hal yang sangat besar. Jadi saudara, melayani dengan hati hamba hanya dapat dilakukan oleh seorang murid yang menyadari bahwa melayani itu adalah kehormatan dan anugerah yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi mari saudara, memohonlah kepada Tuhan agar kita tetap dalam kelayakan Tuhan untuk melayani Dia. Maka Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan kuasa dan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi sikap yang seperti itu ada pada kita. Bahwa karena kasih karunia kita bisa melayani Dia. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Inilah yang membuat Paulus sangat totalitas dalam melayani pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya ya saudara. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kasih karunialah ia hari ini bisa melayani Tuhan. Bukan dikatakan dia sadari dia adalah seorang yang jahat. Jadi ia tidak seperti para rasul lainnya. Tapi karena kasih karunia, ia hari ini boleh melayani Tuhan. Dan dikatakan ia tidak sia-siakan kasih karunia Allah itu. Tapi ia bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia itulah yang memampukan dia bekerja lebih keras dari yang lain. Biarlah saudara sadari ini. Hari ini kau bisa lakukan banyak perkara besar. Hari ini kau bisa melayani Dia. Engkau diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Itu bukan karena kekuatan kehebatanmu. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita melakukan banyak hal yang besar. Melakukan banyak hal yang supranatural. Bersama Tuhan kau akan lihat seperti Petrus berjalan di atas air. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi ketika engkau mulai memandang sekelilingmu seperti Petrus. Memandang ombak yang besar, memandang laut yang luas, maka berikutnya ia mulai tenggelam saudara. Oleh karena itu matamu hanya perlu tertuju kepada Tuhan. Jangan perhatikan sekelilingmu yang membuat akhirnya engkau menjadi lemah.
Tapi biarlah kau semangat karena ada teladan Yesus di depanmu. Dia yang akan menuntun, mengajar, membimbing engkau. Apa yang kau harus lakukan yaitu melalui kuasa Roh Kudus sebagai penolong buat kita orang percaya. Haleluya saudara ya. Jadi ingat saudara, kita tidak berjalan sendiri. Kita diperlengkapi oleh kuasa yang hebat yaitu Roh Kudus yang diberikan Tuhan sebagai penolong buat saudara. Dia pasti tolong kita. Jangan minta pertolongan kepada yang lain. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan di tengah masalahmu. Engkau akan menerima solusi. Engkau hanya perlu datang ketika engkau dalam keadaan kesulitan. Maka Tuhan akan berikan kepadamu satu semangat untuk kau menghadapi setiap kesulitanmu. Jadi yang diperlukan adalah jangan lelah saudara. Ketika engkau lelah datang sama Tuhan, dia beri kekuatan. Ketika engkau dalam keadaan putus asa, cari Tuhan, maka engkau diberi semangat sama Tuhan. Wow, Tuhan itu keren. Sama-sama dengan saya katakan, datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Dan datang kepada Tuhan adalah awal Tuhan berpikir dan bertindak untuk memulihkan hidupmu. Engkau hanya perlu satu, datang carilah Tuhan. Dikala engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, datanglah kepada Tuhan. Dia akan beritahu apa yang harus kita kerjakan. Wow, saudara akan bangga, saudara akan begitu semangat mengiring Tuhan ketika kau mengerti kasih karunia yang sangat besar sudah dianugerahkan Tuhan kepadamu untuk kita datang mendekat kepadanya, untuk kita diperlengkapi untuk melayani dia, untuk kita boleh menjadi alat bagi pekerjaannya yang mulia. Saudara, mintalah Tuhan untuk melayakkan engkau lebih lagi dipakai Tuhan bagi pekerjaannya. Sahabat Berobos, biarlah saudara memiliki hati seorang hamba dalam melayani Tuhan. Sadari kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa melayani dia. Dan mintalah kemurahan Tuhan agar kita tetap dalam kasih karunia-Nya. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin melayani sudah merasa jenuh, capek dan lelah. Sehingga kau berkata, aduh rasanya aku mau cooling down dulu. Rasanya aku berhenti dulu deh melayaninya. Hei saudara, saya mau bilang hari ini cabut setiap perkataan itu. Dan katakan, aku bisa melayani karena kasih karunia. Aku bisa melayani karena anugerah Tuhan. Dan miliki hati seorang hamba siap dibentuk, diproses, dan Tuhan akan mengajar kita untuk kita semakin menjadi hambanya yang hebat, yang dikatakan bukan hanya menjadi hambaku tapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Wow saudara, sampai ke ujung-ujung bumi jadi alat bagi pekerjaan yang mulia. Saya akan berdoa buat sahabat Berobos biar bangkit semangatmu hari ini untuk melayani dia dengan anugerah, karena kita tahu karena kasih karunia kita bisa melayani dia. Mari angkat tanganmu. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kami bisa melayanimu, itu adalah anugerah yang besar dan kemurahan. Layakkan kami Tuhan, untuk tetap kami melayanimu. Layakkan anugerahmu tetap menyertai kami ya Tuhan. Hingga kau datang kembali menjemput kami, kau mendapatkan kami tetap melakukan tugas yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah membangkitkan semangat kami. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah program ini selalu menjadi program yang saudara nantikan. Saudara, biarlah terus latih diri saudara menjadi para penerobos. Jangan berhenti karena apapun, tetap maju. Fokus pandanganmu kepada Yesus. Belajar abaikan keinginan dan terus tekun pikul salibmu sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.